Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimu surat Al-Baqarah ayat 110. Wa aqimu lan padha nglakonana sapa sira kabeh as-sholata ing salat. Wa atu lan menehaken sapa sira kabeh zakata ing zakat. Wa malan ing barang tuqaddimu kang andingaken sapa sira kabeh li anfusikum kanggo awak-awakan ira kabeh. Bayane min khairin saking kebecikan tajiduhu moko nemu sapa sira kabeh hu ing khair indallahi mungguwe Allah. Innallaha sak temene Gusti Allah bima kelawan barang ta'maluna kang lakoni sapa sira kabeh basirun iku mirsani. Jadi surat Al-Baqarah ayat 110 ini menjelaskan terkait dengan perintah kita untuk apa? Perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sholat. Karena orang itu akan masuk surga itu pertama amalnya yang akan dihisab itu adalah sholat. Sholatnya kudu bener. Sholat sing ya apa? Ya sholat sing atine nyambung maring Gusti Allah. Ketika kita itu sholatnya bener, maka tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi nek awake dhewe iku si ono nglakoni kesalahan, itu kesalahan itu bisa kesalahan ucap, bisa kesalahan hati, bisa perbuatan. Salah ucap, ngomong, keliru ngomong, itu salah. Kesalahan hati, hatine apa? Hatine selalu sudon. Hatine selalu apa namanya? Iri hati, dengki. Kemudian ada sifat mangkel, benci. Ini berarti ada yang salah dengan ibadah kita. Ada yang salah dengan ibadah kita. Syariat itu si kurang bener. Karena sholat itu kan syariat, berkaitan dengan syariat. Ini kesalahan hati. Kemudian ada kesalahan ucap, yang ngomong keliru, yang menyebabkan sesuatu yang tidak baik. Kemudian kesalahan perbuatan. Nah, kesalahan perbuatan atau kesalahan ucap atau kesalahan hati itu, kalau itu kita lakukan, maka tidak tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salatnya berarti bener-bener, belum bener. Loh, jare menungso iku ya ana salahe, ya bener. Pasti manusia itu ada salah. Itu pasti. Sehingga orang itu pasti ada kekurangan. Sepintar apapun, secerdik apapun, sealim apapun, dia pasti kalau masih manusia itu ada salah. Nah, ini harus kita sadari. Maka bagaimana kita itu mengakui kesalahan. Nek salah aku nono, oh aku salah, wis. Gak ono hukumane. Ini awake dhewe ngakoni kesalahan gak ono hukumane.
dihapus wis. Tapi nawe dhewe tetep ngeyel, wah aku salah, tapi ngeyel bener. Orang ngakoni, ndak menyadari. Maka ikut dosa ya. Akan bakal dicatat. Maka ketika kita menyadari akan kesalahan, wah aku salah, wis berarti ndak ada dosa. Ndang istighfar. Hapus wis. Dosane gak ono. Kenapa? Karena manusia tetap melakukan kesalahan. Tidak mungkin tidak. Ya. Sehebat apapun, secerdik apapun, sepintar apapun, si jenenge iku menungso, iku siana melakukan kesalahan. Nah, bagaimana kesalahan itu kita akui, ya, sehingga kita itu benar-benar tanha anil fahsya'i wal munkar, meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Kan sholat itu kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu. Lah, wong sing ngakoni iku kesalahan maka berarti dia ini sudah sholat tenanan. Aqimus sholat, sudah sholat tenanan. Secara syariatnya sudah melakukan tenang. Kenapa ngakoni salah? Aku salah. Jarang kan orang itu ngakoni kesalahan. Maka katakan benar ya benar, katakan salah ya salah. Aku salah aja nih. Aku bener aja nih. Aku begini. Nah, kita itu ada dua syariat dan hakikat. Syariat yang kelihatan kayak gini, masalah sholat, poso, zakat, itu yang kelihatan oleh mata itu, beda-beda oleh mata. Nah, hakikat masalah hati. Masalah hati. Ketika kita sholatnya itu betul-betul karena Allah, hatinya karena Allah, melakukan sesuatu karena Allah, semua kita lakukan karena Allah, itu kita sudah mau menuju yang namanya hakikat. Itu. Hakikat sudah mulai masuk ke hakikat. Dan hakikat itu masalah hati. Nah, itu tadi. Maka bagaimana sholat kita benar dulu. Indikasi sholat kita benar tadi, salah ucapnya itu rada dikurangi. Nek awake dhewe mengatakan aku salah ucap berarti memang diakoni. Kemudian salah hati. Kemudian yang ketiga salah perbuatan. Ini indikasi ketika sholat itu benar maka tidak melakukan itu. Bisa memanalisir lah, bisa menyadari aku salah hati, aku salah ucapan, aku salah perbuatan. Itu berarti sholatnya wis bener. Nah, akhirnya kita bisa menilai kan, aku ini seberapa huruf sholatnya, ya kan? Aku iso wis ya apa? Itu ya. Wa atu zakat nomor 2, perintah untuk zakat. Ini bagi orang-orang yang kaya. Kita masih belum bisa. Orang-orang yang sudah mampu. Sehingga orang-orang yang belum mampu, belum bekerja, belum apa, maka tidak ada zakat. Kecuali zakat fitrah. Kalau zakat fitrah memang itu sudah kewajiban 1 tahun sekali, gitu ya. Zakat mal. Itu. Dan apa kemudian setelah itu kita wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin melakukan sesuatu yang baik. Banyak sekali. Ini maknanya luas sekali. Melakukan sesuatu yang baik itu banyak sekali. Nah, ketika kita melakukan itu semua, sholat iyo, zakat iyo, mari ngono kita itu melakukan sesuatu yang baik, tajiduhu indallah, maka akan menemukan itu. Segala apa yang kita lakukan akan menemukan apa pahalanya. Pahalanya.
pahalanya. Maka apa iki dididik pondok iku kudu. Maka perlunya ngaji itu kayak gini, memperbaiki hati. Nah, saya kan sering ngomong kan, utama non dhisik ngaji. Dirongokno tenan-tenan, dilakoni, ya, diperhatikan, sering begitu. Untuk apa? Mengajarkan kepada kalian bahwasanya yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana memperbaiki diri kita. Oh, lulusan wakil, saya sering ngomong lulusan banyak sekali. Tapi apakah kita itu begitu? Jadi barokah pondok itu betul-betul harus kita sadari. Barokah pondok itu akan tidak kita rasakan. Ya sudah kita rasakan sebenarnya. Mana yang belum merasakan barokah pondok? Semua sudah merasakan. Saya juga sudah merasakan barokahnya pondok, itu luar biasa. Enggak sing tenanan ngajine terutama. Engko dimudahno kabeh. Sing pengen sekolahane lulus, ndang lulus, sing kuliah pengen lulus, ndang kuliah lulus. Itu semua itu karena berkat kita itu melakukan sesuatu yang baik selama di pondok. Nah, saya kan sering mengatakan nomor 1 ngaji nih. 15 menit, 20 menit dilakoni tenan-tenan. Karena kan saya sering nek ngaji ora pati semangat itu kan sering ngomel. Sebenarnya itu apa? Ya untuk kebaikan kita. Untuk ngeces hati. Hati itu dices tenan-tenan. Sehingga akan terasa barokah pondok itu akan terasa luar biasa. Digampangno wong tuane, digampangno semua kegiatan, digampangno semua tugas, digampangno. Ini karena kita itu betul-betul punya niatan yang baik untuk memperbaiki diri. Tapi nawe dhewe iku gak punya niatan kaya ngono, iku akan soro dhewe, akan dirasakan sendiri. Bagaimana begini kok susah kok ngene kok. Jadi nek si ono awake dhewe iki misalkan masih belum kok aku kok ngene ya, berarti ada yang salah dalam diri kita. Entah itu salah ucap, entah itu salah perbuatan, entah itu salah hati. Itu 3 itu indikasinya awake dhewe. Ini awake dhewe kok yo ruwet sih, aku koyo ruwet koyo ngene. Iki ana 3 iki. Ruwet itu apa saja ya terserah ya yang rasakan awake dhewe. Entah ruwet masalah sekolah, entah ruwet masalah kuliah, entah ruwet masalah ini, berarti ada 3 ini yang belum benar. Kok si ruwet ngene sih? Ya ana 3 iki. Sing belum salah ucap atau salah perbuatan atau salah hati. Ini perlu kita renungkan. Ini surat Al-Baqarah ayat 110 luar biasa. Mengajarkan kita ya mengintrospeksi diri dari apa? Pertama ucapan. Kemudian yang kedua perbuatan. Yang ketiga adalah hati. Maka itu semua ketika kita lakukan ya tajiduhu indallah, maka akan kita temukan pahala-pahala itu. Baik sholat, zakat, melakukan kebaikan apapun. Kenapa? Ya karena innallaha bima ta'maluna basir. Allah mengerti, semuanya tahu, gerak-gerik awake dhewe kan ngerti. Sak krentek-krenteke awake dhewe, sak krenteke atine awake dhewe kan ngerti.
Aku kata lapo. Jadi kita itu perlu adanya, saya katakan, mengintrospeksi diri kita satu sama lain. Itu harus kita lakukan setiap hari. Oh aku ya apa ya, aku ini. Nah ini awet dia bener, awet dia ngelakoni sesuatu itu akan mudah, ada gampang, nggak ada rasa capek. Tenan. Ini ketika kita itu betul-betul melakukan sesuatu yang benar, kamu nggak akan pernah capek. Sesibuk apapun, serumit apapun, itu nggak ada pernah akan capek. Dan awd belum benar nih tadi. Entah itu salah ucap, entah itu salah perbuatan, entah itu salah hati. 3 itu yang menentukan diri kita. Tugas yang dimudahno, kuliah yang dimudahno, sekolah yang dimudahno, apapun dimudahno, sampai rezeki dimudahno. Rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita benar itu. Maka mari kita sama-sama ya memperbaiki diri kita, memperbaiki ucapan kita, memperbaiki perbuatan kita, dan yang terakhir memperbaiki hati kita. Nah, ketika 3 itu kita berusaha untuk memperbaiki, maka kita itu akan menemukan ya kebahagiaan dunia dan akhirat. Shadaqallahul adzim wa qalu la yadkhulul jannah wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.